Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tugas saya tentang topik 2 koneksi antar materi tentang pendidikan dan nilai sosial budaya di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Hidayat, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Adapun yang menjadi pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua pengajaran, yang ketiga harapan dan ekspektasi, dan yang keempat guru dalam mendidik dan mengajar di siswa di abad 21. Kemudian yang kelima, kata menuntun dalam konteks pendidikan dan dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu koneksi singkat topik 2. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan penanaman benih kepada generasi bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual seperti kesopanan, saling menghargai, tanggung jawab, cinta tanah air, menjaga persatuan, baik itu sesama manusia, serta menjaga kelestarian alam ataupun lingkungan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia, terutama di Indonesia, yang memiliki adab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau dapat diwariskan. Itulah menurut konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, namun lebih kepada kegiatan mendidik dalam mentransfer pengetahuannya kepada anak didiknya. Pengajaran yang dilakukan seorang pendidik haruslah memiliki kaedah sendiri, seperti bagaimana metode pengajarannya. Hal tersebut disebabkan setiap anak memiliki beragam metode dalam penerimaan suatu pengetahuan. Perbedaan tersebut sangat tergantung dari perkembangan anak dan perkembangan zamannya. Sehingga dalam proses pengajaran, pendidik harus mampu menguasai berbagai metode sesuai dengan kebutuhan anak didik. Baik, untuk selanjutnya yaitu harapan dan ekspektasi diri saya sebagai guru. Yang pertama, saya sangat berharap ingin menjadi motivator dan fasilitator siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Namun di sini saya sangat berusaha untuk menambah skill pengetahuan saya agar menjadi modal saya dalam menjadi seorang guru. Kemudian saya sangat berharap menjadi seorang contoh, menjadi contoh bagi anak didik saya. Namun saya berharap kepada anak didik saya bahwa ambil saja hal-hal yang positif yang terdapat pada diri saya. Karena saya juga seorang manusia, terkadang memiliki sifat-sifat yang kurang baik dan anak didik saya tolong jangan dicontoh. Kemudian yang kedua yaitu saya sangat berharap akan peningkatan keterampilan guru, yaitu dengan mengikuti berbagai kelas atau diklat yang bernuansa pendidikan, di mana saya ketahui bahwa guru dituntut untuk memberikan hal yang terbaik kepada siswanya. Sehingga dengan adanya pengembangan diri yang saya lakukan, saya dapat mengoptimalkan segala kekurangan yang ada pada diri saya sebagai guru. Baik, untuk selanjutnya yaitu guru dalam mendidik dan mengajar siswa di abad 21. Di mana menurut konsep Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan tuntunan zamannya sendiri. Artinya apa? Cara belajar dan interaksi murid di abad ke-21 ini tentu sangat berbeda dengan peserta didik di pertengahan atau di akhir abad ke-20, di mana
Di pertengahan abad 20 saja, pendidikan dan cara belajar siswa belum menggunakan jaringan internet. Sedangkan di abad 21 ini, pembelajaran dan pendidikan anak sangat dituntut akan jaringan internet. Itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian, konteks selanjutnya yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara yaitu keluarga menjadi tempat yang paling utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat berseminya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan kehidupan anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan institusi pendidikan lainnya. Maka sangat dibebankan bagi seorang orang tua untuk menjaga dan melindungi anaknya dalam melangsungkan cita-cita anaknya ke depannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kata menuntun dalam konteks pendidikan dan sosial budaya di daerah saya. Bagi saya, kata menuntun dalam proses pendidikan anak ialah proses yang dilakukan seseorang atau sekelompok seperti mendampingi, membimbing, mengarahkan anak untuk menemukan masa depan yang lebih baik. Hal tersebut juga berlandaskan kepada konteks yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seseorang anak itu memiliki kelebihan atau kodrat yang tersembunyi di dalam dirinya, sehingga perlu dikembangkan dan dijaga oleh orang tua, guru, bahkan pemerintah. Dengan adanya proses penuntunan anak dalam proses pendidikan, maka mampu tumbuh secara mandiri, mampu bersosial, mampu bersaing di dunia kerja, hingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zamannya. Kemudian, kata menuntun dalam konteks sosial budaya, yaitu bahwasanya saya wajib memberikan dan menjaga akan nilai-nilai sosial budaya, seperti menghidupkan dan menjaga kegiatan budaya bergotong royong, bermusyawarah, dan berperilaku moral seperti saling menghargai, saling menyapa, saling bekerja sama, saling menjaga lingkungan, dan merupakan kegiatan-kegiatan yang telah pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Karena setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita sangat mengandung nilai-nilai akan sosial budaya, sosial yang bisa meningkatkan kerjasama sesama manusia. Maka sebagai generasi bangsa, kita wajib untuk meniru dan mempertahankan budaya yang telah dikembangkan oleh nenek moyang kita. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu koneksi singkat topik 2. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya sendiri mempelajari topik ini? Baik, saya akan menjawab bahwa saya sangat percaya akan siswa itu diberikan metode dan strategi pembelajaran yang sama rata. Dan saya sangat menekankan akan pengetahuan yang akan dimiliki, yang akan diperoleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Bahwa setelah saya mempelajari topik ini, saya menyadari bahwa guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan materi, akan tetapi guru merupakan cahaya penerang bagi anak. Serta setiap anak memiliki kodrat yang mesti dijaga oleh seorang guru dan orang tua. Dan di dalam kelas, siswa tidak boleh disamaratakan akan strategi dan metode pembelajarannya, karena siswa merupakan memiliki kodratnya masing-masing yang tidak dimiliki siswa yang lainnya. Sehingga saya sebagai guru harus pandai untuk memfasilitator dan memotivasi siswa saya sendiri.
Kemudian yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik lagi di kelas? Jadi, di dalam kelas, saya akan menerapkan pembelajaran yang berlandaskan kepada konteks Ki Hajar Dewantara, seperti mengajar pengetahuan, moral dan sikap, sosial budaya, dan teknologi sesuai yang dibutuhkan oleh siswa, dan memberikan kemerdekaan kepada siswa dalam belajar. Baiklah, hanya sekian pemaparan dari saya tentang tugas koneksi antar materi di topik 2, pendidikan dan nilai sosial budaya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.